UAS itu kepanjangannya Ustadz Alumni Sudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan membeli katun, pakailah baju yang lagi musim. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Ustadz Zubair dan Ustadz Salim. Ini pantun juga. Mudah-mudahan Ustadz Salim, Ustadz Zubair sehat walafiat. Bersama kita pada malam hari ini di tengah kesibukannya hadir Bapak Wakil Bupati Halmahera Selatan. Beliau adalah Bapak Hasan Ali Basam. Hasan baik, Ali tinggi, Basam mudah senyum. Ada orang baik tapi nggak tinggi. Ada orang tinggi tapi nggak baik. Ada orang tinggi baik tapi nggak senyum. Beliau komplit tiga-tiganya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, barokah. Kekuasaannya menjadi rahmat bagi rakyat insyaallah. Dan bersama kita, beliau sudah sampai di Sudan tahun 2003. Saya baru sampai ke Sudan 2017. Beliau senior saya. Kalau dilihat dari tapak kakinya sampai ke Sudan. Beliau adalah UAS, Ustadz Asep Sofyan. Masya Allah, tabarakallah. Hadir juga bersama kita dari masyarakat pesantren masyarakat Maluku Utara, Ustadz Rifki, Ustadz Rafiq beserta rombongan. Para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini tak dapat saya sebut, tak dapat saya sapa, tak dapat saya sebut namanya satu persatu. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sensus, saya mau kasih data, bukan fitnah. Lupa bahwa buta huruf Al-Quran tidak bisa baca Quran 60%. Jadi kalau ada 100 orang, itu berarti ada 65 orang tidak bisa baca Quran. Wilayah timur Indonesia, dari Pekanbaru naik pesawat 1 jam 40 menit, transit dulu, jam 2 malam baru pilotnya menjadi 30. Yang tidak lancar jangan berkecil hati, makin tidak lancar. Allahu Akbar. Kalau ada rasa takut dalam hati, cepat-cepat takbir. Masya Allah. Ganti-gantian supaya mutar. Selama ini baca Yasinnya sama-sama, sehingga yang nggak bisa baca nggak tahu kalau dia nggak bisa baca. Tapi begitu dibaca 5 ayat untuk pekan ini kita robah ya Bu ya, ya Bapak ya. Malam Jumat ini kita yasinannya 5 ayat dulu dibaca oleh yang pertama. Oleh silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah. Ibu, 5 ayat berikutnya. Jangan diejek, jangan dimarahi, jangan digosipkan, jangan dicaci maki. Hari gini masih ada ibu-ibu mau ikut yasinan baca Quran, itu sudah alhamdulillah. Yang lain sibuk dengan glowingnya. Kenapa sih wajahmu bercahaya? Aku kan wudu. Emang kau sangka aku tayamum? Masya Allah, tabarakallah. Zahirnya sehat, batinnya kuat, sama-sama seperti doa saat bercermin seimbang. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau buat fisikku, zahirku, wajahku, tubuhku sempurna, maka sempurnakanlah batinku dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, di pondok pesantren Darussalam
dari mulai kecil. TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Tidak ada yang bisa membentuk anak-anak kita. Siapa yang bisa mengajar anak kita Al-Quran? Anak saya pun saya belum tentu sanggup mengajar anak-anak Al-Quran. Saya pernah diundang ke tempat TK. Berikut ini mari kita dengarkan yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad. Begitu saya tampil, gak ada yang peduli anak TK satupun. Semuanya sibuk ngobrol masalah mereka masing-masing. Sudah 5 menit saya tausiah, gak ada yang peduli. Akhirnya saya melapor ke panitia. Ada pawangnya gak? Panitia pun memanggil pawang kepada ibu kepala TK ke depan. Kecil aja ibu. Maju ke depan. Anak-anak, lihat ibu, lihat. Ternyata di tubuh yang kecil ada pawang yang luar biasa. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan membawa pawang. Sudah lama saya tausiah, baru ini jamaahnya antara 2 gawang. Masya Allah, luar biasa. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan membawa dadu. Sudah lama saya tausiah, baru di 2 tempat saya ditandu. Dalam perjalanan tausiah Abdul Somad, dari zaman antah berantah sampai malam ini, cuma 2 kali ditandu. Yang pertama di ujung barat Indonesia, yang kedua di ujung timur. Ujung barat adalah di Nangro, Aceh, Darussalam. Sedangkan di timur, di Pulau Bacan, Pesantren Darussalam, Kupal. Allahu Akbar. Ustaz, gimana rasanya naik di tandu itu? Susah untuk memilih kata menceritakan rasa. Tapi kalau kau ingin betul tahu rasanya, besok naik odong-odong. Selama di atas tadi apa yang Ustaz khawatirkan? Enggak ada apa-apa, cuma takut jatuh aja dikit. Sakitnya enggak seberapa, viralnya enggak tahan. Makanya selama di atas tadi tangan saya enggak turun gini. Ketika tangan saya di atas begini, itu bukan mengucapkan terima kasih ke Bapak Ibu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai jatuh. Kadang kalau kita tausiah di beberapa tempat tuh kita lupa di daerah mana aja. Ustaz kemarin udah tausiah di sana ya? Lupa. Ustaz kemarin tausiah di sana ya? Enggak ingat. Tapi di Darussalam, Kupal, Bacan sampai mati tetap ingat. Kenapa sampai mati? Karena orang mati juga ditandu. Tak ada yang bisa saya ucapkan selain jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan insyaallah. Amin. Begitu jenazah Abdul Somad sampai ke liang lahat, masuk ke dalam lubang tanah. Tadi Ustaz Salim sudah mengatakan bahwa kita ini diciptakan dari tanah, jalan-jalan di atas tanah, nanti masuk ke dalam lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Malam ini yang mau dibebaskan? Ustaz, ya, kita ini dari tanah Pak Ustaz. Betul. Tapi kenapa sifatnya macam-macam? Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang nakal. Yang jahat itu dari tanah juga. Kok begitu sifatnya? Dari tanah sengketa. Dan itu tidak ada di Kupal. Kenapa? Barokah dari Darussalam. Salam artinya salam, damai. Ucapannya damai. Tatap matanya damai. Kata-katanya damai. Orangnya, nama sifatnya salam. Orang yang punya sifat salam itu bahasa Arabnya adalah salim. Itulah dia Ustaz Salim Abdillah. So sweet. Ini yang di hadapan saya ini adalah orang-orang yang hatinya sudah damai. Betul. Seandainya ibu-ibu ini tidak berdamai dengan hatinya, dia tidak akan datang malam ini. Pengorbanan luar biasa. 2 sinetron hilang. Bapak-bapak juga adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan ibu-ibu. Betul. Andai belum berdamai, dia tidak akan mungkin diizinkan. Mama, aku mau pergi. Mana, main gaple lagi ya? Enggak mau pengajian. Alhamdulillah.
Nanti pulangnya cepat ya bang? Iya. Jangan sampai mampir ke tempat janda. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan suami ibu diselamatkan dari pelakor. Yang nggak bilang amin hati-hati. Sibukkan pikiranmu dengan Al-Quran. Sibukkan pikiranmu membebaskan, menyelamatkan umat dari buta huruf Al-Quran. Kalau engkau punya jabatan, pakai, keluarkan peraturan. Tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah bebas buta huruf Al-Quran, tamat MDA dan TPQ. Setuju? Sampaikan dalam tabligh akbar. Kalau engkau punya ilmu, ajarkan. Suara saya nggak kuat Pak Ustadz. Punya harta, alhamdulillah ada Pak Ustadz. Pakai hartam untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya handphone, hidupkan senternya. Yang nggak punya senter, hidupkan handphonenya. Naikkan ke atas, biar kamera melihat kita dari atas. Nanti akan kita share supaya dilihat orang. Oh begini ternyata orang bacaan, batunya menyala di waktu malam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tangannya bisa turun, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Ustaz Somad kenapa nggak ngeluarin handphone? Kenapa dari tadi tangannya gini-gini terus? Mau memperlihatkan cincin batu bacaan. Menyala tangan Ustaz Somad malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang ngomong siapa? Saya sendiri. Batu bukan sembarang batu. Batu ini mau dilelang. Terus udah gitu aja pantun. Ibu punya uang, amin. Dapat gaji pokok, amin. Dapat uang tunjangan, amin. Dapat uang SPPD keluar kota, amin. Dapat durian runtuh harta warisan, amin. Dapat lagi uang sikut, uang sipak, uang tendang, uang tunjang, uang sundul, amin. Setelah uangnya banyak dibelikan cincin emas, amin. Dibelikan rantai emas, amin. Dibelikan anting-anting, amin. Meninggal. Emas itu semua akan dipakai bapak untuk Ustaz Somad, Ustaz provokator. Saya rasa jauh berjalan banyak dilihat. Sudah macam-macam pernah saya lihat. Belum pernah ada orang Islam mati bawa cincin. Betul Bu? Belum ada orang Islam mati bawa gelang, bawa rantai. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kau belikan ke tanah pembebasan. Saya percaya nggak percaya tadi. Ini betul nggak iklannya? 1 meter 7.500. Ini tanah apa cendol? Satu kaplingnya 3.750.000. Sementara 1 hektarnya 75 juta. Oleh bapak, anak-anak, adik-adik kita itu bawakan semua. Mumpung mereka hatinya sedang takut kepada Allah, jangan sampai tertutup pintu hati, apalagi tertutup pintu dompet. Mudah-mudahan yang bersedekah disehatkan Allah SWT dengan janji Rasulullah SAW. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Bersedekah 1 meter tanah. Niatkan supaya disembuhkan Allah. Bapaknya sakit, ibunya sakit. Sallallahu wasallam. Ada 3 orang terjebak masuk ke dalam gua. Yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah,
berkat sodakohku, bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya pintu bertawassullah. Dengan apa? Dengan amal soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata, true story. Yang tidak bawa uang, tidak bawa dompet, bisa transfer langsung ke nomor 719 0820 507 BPRS Saruma 001110128 Bank Muamalat 84. Itu yang mengeluarkan izinnya Kementerian jus mangga, jus melon, jus pokat. Nanti SMA. Itulah mengapa perlu tanah yang luas 20 hektar. Karena mereka mau ternak ikan, mau ternak bebek. Bukan hanya sekedar punya tafsir Al-Quran. Amalur rajul biyadihi, bekerja dengan tetes peluh keringat sendiri. Itulah yang dagang, menjadi petani, menjadi bismika Allahumma ahya wa amut, sampai alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari ateis, selamat dari komunis. Yang terakhir adalah pondok pesantren yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren. Ngelihat Ustaz? Iya, di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alain. Bagaimana kalau mendengarkan lantunan solawat? Hati-hati, hati ibu tenang, hati bapak tenang. Alhamdulillah. Karena kalau melihat kotak seliwaratihi, nah pahalanya, tidak ada orang tua yang paling beruntung daripada orang tua yang punya anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Amin. Kelihatan dari cara membawa kotaknya masih kosong. Ustaz Somad bukan kosong, isinya cek semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak cek kosong. Malam ibu macam-macam. Ada yang kuning, ada yang hijau. Oh, nggak ada hubungan dengan politik, Pak Ustaz. Ini kami adalah majelis-majelis pengajian. Mantap. Jangan nggak datang pengajian hanya karena jilbab belum lunas. Kok nggak pernah datang pengajian? Aku malu. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini semua yang hadir pulang mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya maka tercatat sebagai mujahid fisabilillah. Amin. Tapi ketika Isra dan Mi'raj, ada orang yang tidak berjihad fisabilillah, ada orang yang tidak berdarah, mati saat perang. Tapi dia dapat lagi, dipotong tumbuh lagi, dituai tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya, itulah umatmu yang bersedekah, berwakaf, berinfak, berzakat, dan hartanya melimpah sampai hari kiamat, yang disebut dengan shadaqatun jariyah. Idza matal insan ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun, anak yang soleh. Yang hadir malam ini anaknya soleh dan solihah. Pak Ustadz, kami nggak hadir. Kenapa kau nggak hadir? Aku nggak bisa datang karena satu dan lain hal. Tapi aku nonton di YouTube, aku ikut streaming. Insya Allah dapat surga juga. Surganya nggak online kan Pak Ustadz? Nggak. Shadaqatun jariyah. Kenapa disebut jariyah? Artinya seperti aliran sungai yang tak pernah terhenti dan terputus. Kenapa demikian? Karena selama anak-anak masih tetap belajar, tamat SMP, tamat sanawiyah, masuk datang lagi pelanjut berikutnya. Investasi yang tak putus sampai hari kiamat adalah investasi pendidikan. Mudah-mudahan dengan keberkahan tabligh akbar malam ini terwujud apa yang dicita semua umat Islam yang ada di Pulau Bacan, Halmahera Selatan, insyaallah. Amin. Ketika duit dimasukkan ke dalam kotak,
maka langsung Allah kirimkan malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Tak perlu diaminkan pun sudah makbul, karena yang berdoa malaikat, yang mengaminkan malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Bagaimana dengan orang yang tak bersedekah? Sedekah itu kan hukumnya sunat. Kalau sedekah dapat pahala, enggak sedekah enggak apa-apa. Ternyata Allah Maha Adil. Allah kirim juga untuk orang yang tak bersedekah malaikat khusus berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang enggak mau bersedekah, binasakan dia ya Allah. Hati-hati, waspada. Teman saya pergi ke rumah orang kaya. Orang kaya ini luar biasa. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Terus dia tanya, Bapak, itu berarti penuh. Karena jatuh. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa nak. Gendong adiknya. Masya Allah, ini menjadi kenangan mereka sampai mereka gadis, sampai punya anak. Nanti anaknya nanya, Mama kenal sama Ustadz Somad. Oh, Mama dulu datang waktu Ustadz Somad tablik akbar di Darussalam Kupal. Mama jatuh waktu itu. Kenangan sampai akhir ayat. Siapa yang tahu siapa waktu itu? Ustadz Abdul Somad. Dari mana? Ustadz Somad itu datang dari Pulau Sumatera. Di mana Ustadz itu sekarang, Mak? Udah meninggal. Anak cucunya akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Semangat ya, Mak, mengaminkan. Datanglah teman saya ke rumah orang kaya. Bapak kelihatannya kaya, rumahnya besar, duitnya banyak, berzakat Pak. Apa kata dia? Memang saya kaya, tapi hutang saya banyak. Akhirnya dia nggak berzakat. Ya karena bapak nggak mau berzakat, ya nggak apa-apa. Akhirnya mereka pulang. Hari berganti, musim berubah. Tiba-tiba si bapak yang kaya yang nggak mau berzakat, nggak mau bersedekah, nggak mau berinfak, nggak mau berwakaf, namanya Pak Bakhil bin Pelit bin Kedekut bin Medit, datang ke kantor zakat. Teman kami terkejut. Alhamdulillah si bapak sudah dapat hidayah. Sekarang dia sudah mau bayar zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau berzakat? Kira-kira ada nggak zakat untuk saya? Begitu cepatnya Allah membalikkan. Yang tahun lalu kaya, mampu berzakat, tiba-tiba jatuh menjadi orang yang meminta zakat. True story, kisah nyata. Tidak boleh disebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kalau mau datanya, mau wawancara, bisa saya temukan. Jauh ke Pekanbaru Riau. Bayangkan berapa tiket pesawatnya. Bagus belikan tanah, agak 2 meter. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang kaya, duitnya 100 juta, berzakat nggak mau, pelit, bakhil, medit, pelit, bakhil, kedekut, nggak mau berzakat sama sekali. Sampai akhirnya suatu hari kakinya sakit, minta ampun, dipijit makin sakit. Ditusuk pakai jarum ortopedi, makin sakit. Jarum nggak mempan pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit datang dokter tulang pakai martil kecil aja. Hanya lapuk. Kata dokter. Rupanya tempurung kelapa yang ada di lutut sudah lapuk. Jadi gimana nih dok? Tenang, kita ganti pakai yang baru dari besi. Kanan ganti, kiri minta ganti juga. Mesti sepasang. Ganti. Setiap masuk pesawat bunyi terus. Tep. Ikat pinggangnya sudah copot, lewat lagi, tep. Ada bawa handphone, sudah copot lagi, lapar. Ini besi. Mohon maaf, yang kebetulan lututnya besi jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Ini sekedar bercerita. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata harganya tidak murah. Sebelah kanan 25 juta, sebelah kiri 25 juta, ongkos pasang 25 juta, ongkos pesawat 25 juta, habis 100 juta. Jadi gimana yang belum sedekah? Udah terasa agak-agak mendenyut?
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi terganjal di pikiran saya cuma satu, kenapa kotak ini ditinggalkan di depan? Ini seolah-olah berkata, kau belum ngasih Abdul Somad. Jangan kotak ini dibawa ke jamaah semua, bawa juga kemari karena ada ikan-ikan besar di sini. Masya Allah, tabarakallah. Pandai ananda kita tadi. Pura-pura dia jatuh, ditinggalkannya di sini. Sekarang saya pula yang bersolawat. Salatullah, salamullah. Kenapa Ustaz bersolawat? Jantung saya sudah mulai enggak normal. Ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Begitu saya sampai tadi dipersilakan makan. Makannya luar biasa. Ini apa Ustadz? Ini adalah daun kates. Oh pahit, ternyata tidak. Daun kates setelah sampai ke Pulau Bacan jadi manis. Langsung saya pun pakai sorban, pakai cincin. Dari tadi mata saya ke sini terus. Luar biasa. Setelah itu baru dibisikkan, Ustaz Somad, ini mau dilelang. Langsung kaki saya nggak sanggup berjalan. Langsung saya naik tandu. Jadi peci enggak. Sorban sama cincin ini mau dilelang. Yang melelangnya nanti ada tim lelang khusus. Siap-siapkan dompet bersama isi-isinya sekalian. Kalau ada kartu kreditnya sama kartu-kartunya sekalian. Tapi catatan hutang jangan diserahkan. Bagaimana menyelamatkan diri dari su'ul khatimah? Mati kafir, masuk neraka, supaya mati dalam la ilaha illallah. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Pagi, petang, siang dan malam berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il. Tapi belum tentu selamat dari su'ul khatimah. Kenapa? Karena di antara sebab husnul khatimah adalah sodak. Somat juga lagi, aduh. Sodak. Makanya tadi yang sudah bersedekah itu insya Allah matinya husnul khatimah. Mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Satu kali bisik selesai. La ilaha illallah. Mati. Ada orang dibisikkan pagi, petang, siang, malam. Gak mati-mati. Katanya perlu pakai daun kelor. Dipukul, gak juga mati. Di blender kasih jus, gak juga mati. Akhirnya pas gak ada tamu, sunyi tengah malam, ambil batang kelor, pukul, baru mati. Dibuka atap gak mati-mati. Susah. Lidah gak bergerak. Kalau orang mau mati, lidahnya gak bisa. Berat, luar biasa. Dan kalimah ini gak perlu menggerakkan lidah. Cukup mulut. La ilaha illallah. Tapi berat. Kenapa? Karena saat itu luar biasa. Makanya di antara doa, Allahumma hawin, ringankan kematian yang sangat berat itu. Keringanannya adalah melalui sedekah. La ilaha illallah. Solar ada. Pikirannya macam-macam.
Tapi kalau dia bersedekah, duitnya dibelikan ke tanah, dibangunkan ke asrama santri, dibangunkan ke masjid, anak-anak baca Quran, turun rahmat. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Quran dibacakan di masjid, turun rahmat di masjid. Quran dibacakan di rumah sakit, turun rahmat rumah sakit. Quran dibacakan anak-anak santri, mengalir pahalanya 24 jam, 24 hours unlimited edition. Sudah gitu pun bahasa Inggrisnya nggak lewat juga masuk Singapura. Bogi, mana tadi hilang bahan ceramah. Jadi di antara kalau mau selamat dunia akhirat adalah banyak-banyak bersedekah. Yang sudah bersedekah alhamdulillah, yang belum bersedekah insyaallah, yang sudah saya kasih tahu enggak juga mau sedekah, innalillah. Tapi orang-orang bacan ini luar biasa. Orangnya soleh-soleh, baik-baik, dermawan-dermawan. Ustaz tahu dari mana? Bisa kulihat dari tatapan matanya. Kalau gitu Ustaz dukun. Bukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang mati bawa mobil. Betul? Ada mobil yang bisa dibawa mati. Apa itu? Mobil wakaf untuk Masjid Pesantren Darussalam Kupal. Amin. Besok datang semua jamaah nyerahkan mobil ke UAS. UAS Kupal, ini ada mobil, pakailah. Rupanya belum lunas. Assalamualaikum UAS Kupal. Waalaikumsalam. Ustadz Asep Sofyan, LC. LC artinya lagi cemas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dengar ceramah Ustadz Somad. Iya, terus? Saya ini orang bacan, cuman lama di Jakarta, di Bandung, kemana-mana, sudah nggak pulang lagi. Siapa namanya? Pak Toib, karena nggak pulang-pulang. Jadi karena saya dengar tausiah Ustadz Somad di Bacan itu, saya sebagai perantau dari Bacan yang sedang melalang buana, ini mau mempersiapkan di akhirat. Kira-kira berapa semen yang perlu dibantu, berapa asrama santri, berapa anak yatim, berapa fakir miskin. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa jauh kilometer yang kau tembus untuk mencari uang? Pergi pagi pulang petang, mengumpulkan uang, tapi dia tidak bisa kau nikmati. Dimakan pun tidak bisa. Ada orang makan uang? Enggak ada. Uang dicari bolak-balik. Mau cari uang untuk makan. Begitu masuk ke rumah sakit, kata dokter, bapak kena penyakit mah. Kenapa kena penyakit mah? Karena nggak makan gara-gara sibuk cari makan. Aneh manusia ini. Saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat makan. Luar biasa. Begitu uangnya didapat, pergi ke rumah makan, penjaganya sudah ngasih tahu, nasinya sudah Pak, ikannya sudah Pak, udangnya sudah Pak, sapinya sudah Pak, kepitingnya sudah Pak. Makanan saya belum datang. Loh, pesanannya udah semua Pak. Makanan saya belum datang. Memangnya makanan Bapak apa? Rebus kentang nggak pakai garam. Tidak sempat kau nikmati. Tapi kalau kau belikan pembebasan tanah, maka itulah nikmat yang luar biasa. Kuburmu sejauh mata memandang, terang benderang. Kenapa? Kiriman tidak putus bacaan Al-Quran dari anak-anak penghafal Quran, pondok pesantren, membaca, tahsin, tajwid, yasin. Malam Jumat mereka membacakan. Untuk semua yang berwakaf, berinfak, bersedekah Al-Fatihah. Untuk yang semua yang berwakaf, bersedekah Qul huwallah. Untuk yang berwakaf, berinfak dan bersedekah. Ustaz Somad, bedanya wakaf, infak, sedekah itu apa? Kalau wakaf, dia ada ijab kabulnya. Saya wakafkan tanah ini 1 hektar tunai. Saya terima tanah ini. Itu namanya pewakaf, penerima wakaf. Tanah yang diwakafkan, ada ijab kabul. Namanya wakaf.
Kalau nggak ada ijab kabulnya, hanya ngasih saja dalam bentuk benda, uang, semen, batu bata, batu kerikil, namanya infak. Nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih tanah, nggak bisa ngasih kerikil, itu namanya sedekah. Apa itu? Senyum. Jadi nanti ketika lewat kotak, senyum aja. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Likulli tasbihatin sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sedekah. Wa likulli tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Wa likulli takbiratin sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu terhitung sedekah. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya, berikan hartamu. Yang punya kuasa, berikan, tunjukkan kekuasaanmu. Tapi kalau kau tak punya, kau bisa tersenyum dan bertasbih. Kaya enggak, harta enggak, kekuasaan enggak ada, berzikir enggak mau, senyum enggak mau. Alhamdulillah, laut dekat, campakkan ke laut. Di sini semuanya ada. Yang kaya ada, yang berkuasa ada, yang suka tersenyum ada, walaupun di balik masker. Yang suka bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar pun ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu amalan yang paling rendah bagi orang yang gak bisa sedekah. Ngasih semen gak bisa, batu bata gak bisa, batu kerikil gak bisa, pasir gak bisa. Tasbih aja lah, nunggu malaikat maut datang. Ibu yang kebetulan suaminya pelit bin bakhil, kasih tahu, abang kasih semen nggak bisa, kasih batu bata nggak bisa, kasih tanah nggak bisa. Langsung bisikkan, la ilaha illallah. Janganlah Pak Ustadz, walaupun begitu-begitu dia adalah cinta matiku. Tetap la ilaha illallah, cuma ditambah di ujungnya la ilaha illallah, beb. Itu tanda sayang. Kalau sayang dia ingat-ingatkan. Bang, kalau orang Bacan manggil suaminya apa? Aa. Hah? Paitua. Hah? Iya. Oh, my sweet Paitua. Kamu mesti sedekah. Kamu mesti wakaf ke pesantren Darussalam Kupal. Aku gak mau sedekah. Nanti kalau kamu gak sedekah, kamu mati, tanahmu itu kujual, aku nikah sama Brownies. Hari ini kau boleh tersenyum Paitua. Tapi nanti di tengah jalan kau mulai berpikir, betul juga kata Ustaz Somad. Daripada tanahku itu dipakainya untuk suaminya yang baru ganteng lagi, lebih baiklah kuserahkan. Assalamualaikum uas Kupal. Semua tanahku itu ambil untuk pembangunan pesantren Darussalam Kupal. Masya Allah. Begitu selesai, langsung dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan. Pas dicek oleh orang Badan Pertanahan, mohon maaf Pak, ini tanah bermasalah. Ya Allah, lepaskan kami dari masalah-masalah ya Allah. Masalah dunia maupun masalah akhirat ya Allah. Bapak Ibu yang bersedekah, berwakaf, berinfak, bersedekah, dilepaskan Allah dari segala urusan kesulitan-kesulitan. Allah tolong orang yang menolong agamanya. In tansurullaha yansurkum
Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Katanya Allah Maha Kaya, katanya Allah Maha Perkasa. Kenapa agamanya mesti kita tolong? Ini ujian, guys. Diuji kakimu, datang ke masjid. Diuji telingamu, datang mendengarkan ceramah Abdul Somad. Diuji matamu, datang menahan kantuk i'tikaf di tengah malam. Diuji kantongmu, kumat penyakit asli. Jadi sebenarnya mudah bagi Allah untuk menolong pesantren. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Mudah. Tapi kenapa urusan pesantren ini diserahkan kepada manusia yang lulus dengan penyakit? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta kepada harta secinta-cintanya. Kira-kira orang lebih takut hilang harta atau hilang nyawa? Hilang harta. Contohnya mana? Waktu kebakaran rumah. Petugas damkar pemadam kebakaran sudah ngasih tahu, Bapak Ibu yang ada di dalam segera keluar. Ini nampaknya atapnya sudah mau roboh, segera keluar. Dia tetap juga di dalam nyari surat tanah. Itu menunjukkan manusia luar biasa cinta kepada harta. Nenek-nenek, kakek-kakek pikun salat zuhur 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. 2 rakaat salam, lupa, tapi surat tanah ingat. Di bawah bantal duit semua. Kenapa? Karena cinta harta ini makin tua, makin bertambah. Ya keburu bunuh Adam. Anak Adam manusia ini umurnya bertambah. Yang lain lemah, otaknya lemah, hatinya lemah, telinganya lemah, matanya lemah, kakinya lemah. Ada 2 yang makin kuat. Apa dia? Hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan makin takut mati. Saya sedekah nantilah Pak Ustadz setelah anak saya sekolah. Anak sekolah makin gak mau sedekah, uang sekolah mahal. Nantilah kalau sudah kuliah, makin kuliah, uang semester mahal. Nantilah kalau anak saya sudah sarjana, makin sarjana, mau cari kerja, perlu duit. Nantilah kalau anak sudah nikah, makin sudah nikah, hamil, mau lahir cucu. Kalau nunggu mampu sampai mati, orang tidak akan bersedekah. Ingat, malaikat maut akan datang, waktu sudah habis. Langsung datang, langsung segera lelang. Kenapa belum ada tawaran? Biasanya ada tukang lelangnya. Saya nggak berani. Saya melelang-lelang cincin ini nggak berani. Soalnya cincin saya pernah dibeli orang 150 juta. Itu di tempat yang nggak ada batu. Kalau batu bacan, oh masya Allah. Masya Allah. Fadal, sesama uas sebetulnya tak boleh saling mendahului. Ini sudah melanggar kode etik. Fadal Ustadz Sufyan, Asep Sufyan. Barakallah. Sembari Ustaz Somad istirahat dulu, biar minum dulu Ustaz. Jazakumullah, jazakumullah. Barakallah.